Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1 Lelita Dewi Chandra, 2 Isma Kristiana, 3 Rizka Awalia Nur Azizah, 4 Laila Ali Wahyuni, 5 Aisyah Faizatun Naim, kelas 1A Perbankan Syariah akan menyampaikan materi tentang mempromosikan produk. Di sini kita akan membahas materi tentang 1. Pengertian promosi, 2. Fungsi promosi, 3. Tujuan promosi, 4. Jenis-jenis promosi, 5. Faktor yang mempengaruhi promosi, dan 6. Media promosi. Materi yang pertama yaitu pengertian promosi. Promosi meliputi kegiatan perencanaan, implementasi dan pengendalian komunikasi dari suatu organisasi kepada konsumen serta sasaran lainnya. Promosi adalah kumpulan aktivitas yang memberitahu kebaikan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Promosi dapat dikategorikan sebagai komponen dalam campuran pemasaran yang menekankan teknik yang berkesan untuk menjual produk. Promosi memiliki 5 fungsi. Yang pertama, informing atau memberikan informasi. Promosi merupakan sarana untuk mengenalkan produk kepada para konsumen. Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Promosi menampilkan peran informasi bernilai lainnya, baik untuk merek yang diiklankan kepada konsumennya dengan mengajarkan manfaat-manfaat baru dari merek yang telah ada. Yang kedua, persuading atau membujuk. Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Lebih sering, promosi berupaya untuk membangun permintaan sekunder, permintaan bagi merek perusahaan yang spesifik. Yang ketiga, reminding atau mengingatkan. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Saat kebutuhan muncul yang berhubungan dengan produk dan jasa yang diiklankan, dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek pengiklan hadir di benak konsumen. Periklanan lebih jauh didemonstrasikan untuk mempengaruhi pengalihan merek dengan mengingatkan para konsumen yang akhir-akhir ini belum membeli merek yang tersedia dan mengandung atribut-atribut yang menguntungkan. Yang keempat, adding value atau menambah nilai. Terdapat 3 cara mendasar di mana perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka. Inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Ketika komponen nilai tambah tersebut benar-benar independen, promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. Yang kelima, assisting atau mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Periklanan merupakan salah satu alat promosi. Promosi membantu perwakilan penjualan. Iklan mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Upaya, waktu, dan biaya periklanan dapat dihemat karena lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk memberi informasi kepada prospek tentang keistimewaan dan keunggulan produk jasa. Terlebih lagi, iklan membuat apa yang dinyatakan klaim oleh perwakilan penjual lebih kredibel. Kelima fungsi yang disebutkan di atas lebih ditujukan kepada konsumen. Di samping itu, promosi juga memiliki tujuan untuk memenangkan persaingan dengan kompetitor. Salah satu strategi memenangkan persaingan dalam dunia pemasaran atau promosi adalah menggunakan public relation yang baik. Adapun tujuan dari promosi yaitu kategori need atau menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan. Brand awareness memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen. Brand attitude mendorong pemilihan terhadap suatu produk. Brand purchase intention membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk. Purchase facilitation mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain. Dan positioning menanamkan citra produk dan perusahaan. Jenis-jenis promosi. Yang pertama, informasi dari mulut ke mulut merupakan teknik promosi melalui percakapan dari seseorang kepada orang lain untuk menyebarkan informasi tersebut. Yang kedua, pemasaran langsung merupakan bentuk promosi dengan cara memasarkan barang atau jasa secara langsung
agar mendapat tanggapan secara langsung dari para konsumen. Yang ketiga, iklan merupakan setiap bentuk presentasi dan promosi non-personal atas ide, barang atau jasa oleh sponsor tertentu dengan menggunakan media tertentu. Media yang sering digunakan untuk periklanan bisa melalui surat kabar, majalah, televisi, radio, bioskop, dan lainnya. Yang keempat, hubungan masyarakat adalah berbagai program untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produknya. Yang kelima, kewiraniagaan merupakan presentasi langsung dalam suatu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan maksud untuk mendapatkan penjualan. Yang keenam, promosi konsumen. Promosi konsumen ini bertujuan untuk mendapatkan dampak yang cepat di tempat pembelian. Yang ketujuh, sales promotion merupakan unsur ketiga yang dimaksudkan ke dalam perpaduan penjualan oleh banyak manufaktur. Yang kedelapan, pameran dan eksibisi merupakan suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu produsen, kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan display kepada calon relasi atau pembeli. Macam-macam pameran diantaranya expo, pekan raya, bazar, pasar murah, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama, jumlah uang yang tersedia untuk melakukan promosi. Modal yang dimiliki perusahaan sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan promosi. Yang kedua, kondisi pasar, termasuk di dalamnya yaitu keadaan geografis daerah pemasar. Yang ketiga, kondisi produk. Produk tersebut dipromosi untuk siapa? Apakah konsumen terakhir ataukah sebagai pasokan bagi industri lain? Yang keempat, tingkat siklus kehidupan produk. Pada tingkat mana siklus kehidupan produk sudah dicapai atau mempengaruhi produksi yang digunakan. Media promosi. Yang pertama, spanduk merupakan suatu media promosi yang sering digunakan oleh para perusahaan dalam memasarkan sebuah produk. Biasanya, spanduk terdapat pada tepi jalan raya. Yang kedua, papan reklame merupakan bentuk promosi iklan luar ruangan dengan ukuran yang lebih besar yang diletakkan tinggi di tempat tertentu dan dilalui oleh banyak orang. Yang ketiga, booklet merupakan media komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi kepada khalayak umum dan berbentuk cetakan. Yang keempat, sosial media merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi. Sosial media diantaranya Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lainnya. Selanjutnya, untuk contoh promosi akan dicontohkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lelita Dewi Chandra dari Program Studi Perbankan Syariah kelas 1A dengan NIM 205231005. Di sini saya akan mempromosikan salah satu produk dari kebun teh Jamus Ngawi, yaitu teh khas rasa kopi tanpa campuran kopi Jamus. Teh Jamus ini adalah teh khas rasa kopi tanpa campuran kopi pertama di Indonesia yang dihasilkan di kebun teh Jamus Ngawi, Jawa Timur. Teh Jamus rasa kopi ini adalah teh alami yang dihasilkan dari pucuk pohon teh pilihan yang telah berusia lebih dari ratusan tahun dan dipetik dari daun teh pilihan yang diolah secara khusus tanpa menggunakan bahan kimia, sehingga menghasilkan teh dengan aroma dan rasa kopi tanpa campuran kopi. Teh Jamus ini juga memiliki aroma yang sangat khas yang membedakan teh Jamus ini dengan teh-teh lainnya. Teh Jamus ini memiliki rasa yang sangat unik. Selain rasanya yang unik, teh Jamus ini juga memiliki kelebihan, yaitu tidak diolah menggunakan bahan kimia sehingga sehat untuk tubuh. Kemasan dari teh Jamus ini juga sangat unik karena dikemas seperti box kemasan teh celup pada umumnya. Tapi saat kita buka, teh Jamus ini isinya adalah teh serbuk. Teh Jamus ini bisa Anda dapatkan saat kalian berkunjung ke wisata kebun teh Jamus yang ada di Ngawi, Jawa Timur.
Harga dari teh jamus ini juga sangat terjangkau dan tidak menguras kantong, yakni sekitar Rp5.000 per boxnya. Jadi, buat kalian yang akan berkunjung ke kebun teh jamus Ngawi, wajib banget cobain teh jamus khas rasa kopi tanpa campuran kopi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Laila Ali Wahyuni dari program studi Perbankan Syariah kelas 1A dengan NIM 205231032. Oke, di sini saya akan sedikit mempromosikan tentang jasa percetakan foto. Dan teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih keunggulan dari percetakan di sini? Keunggulannya adalah keunggulan dari jasa percetakan foto di sini yaitu yang pertama bisa request frame. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Jadi ini tuh bisa request frame sesuka kalian ya. Frame-nya itu yang ada di sini nih. Ini namanya frame. Oke, yang kedua itu menggunakan laminasi dan kertas yang bagus. Laminasinya apa? Laminasinya itu ada banyak, tapi yang sering digunakan atau sering direquestkan itu ada dua. Yang pertama laminasi doff. Laminasi doff itu seperti ini, dia tidak mengkilap, bahannya itu lembut banget dan lebih tahan lama. Untuk laminasi glossy itu seperti ini ya. Nih, jadi mengkilap, kenaan cahaya dia itu mengkilap banget. Sebenarnya sama, tapi rata-rata teman-teman itu lebih suka dengan laminasi glossy. Karena apa? Yang biasanya dipakai dan dia itu mengkilap ya. Jadi cantik banget. Selain foto, di sini juga ada figura. Figuranya itu figura yang pastinya dengan bahan yang sangat tebal dan bagus sekali. Untuk contoh foto beserta figuranya bisa lihat di samping ini. Nah, ini ada beberapa contoh foto dan juga figuranya, bisa dilihat ya, hasilnya rapi banget, nggak ada pecah-pecahnya dan jernih banget, enak pokoknya buat dipandang, nggak mengecewakan, bisa request frame ataupun full. Dan ini juga ada hasil fotografer dari percetakan kita, hasilnya cerah banget. Nah, pasti bingung deh masalah harganya. Tenang, masalah harganya itu sangat terjangkau sekali, nggak bakalan menguras kantong teman-teman sekalian. Jadinya nggak usah khawatir ya. Dan yang paling spesial lagi, percetakan ini tuh juga melayani untuk kirim ke semua daerah. Mungkin hanya itu promosi dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa hubungi nomor dan akun di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.